Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu di pertemuan yang kedua ini. Simak baik-baik ya materinya. Bahasan pokok ilmu ekonomi. Pembahasan pokok ilmu ekonomi ditekankan pada dua macam kajian ekonomi yang terdiri dari ekonomi mikro dan ekonomi makro. Berikut penjelasannya. Ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan ilmu yang mempelajari tentang ekonomi secara keseluruhan. Artinya, ilmu makroekonomi menjelaskan mengenai perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga, pasar, dan perusahaan. Ilmu ekonomi makro membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Ilmu ekonomi makro membahas mengenai hal-hal berikut ini. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, perbankan. Yang ketiga, inflasi. Yang keempat, stabilitas harga. Yang kelima, ketenagakerjaan. Yang keenam, pengangguran. Yang ketujuh, perdagangan internasional. Ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang membahas mengenai perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar. Ilmu ekonomi mikro membahas mengenai hal-hal berikut ini. Di sini ada 3. Yang pertama, permintaan. Yang kedua, harga pasar. Yang ketiga, penawaran. Cabang ilmu ekonomi. Ada beberapa cabang ilmu ekonomi yang perlu Anda ketahui. Cabang-cabang ilmu ekonomi tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ilmu ekonomi sumber daya alam. Ilmu yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal. Menurut ekonomi disebut ilmu ekonomi sumber daya alam atau SDA. Di sini ada contoh sumber daya alam. Ada laut, ada gunung, ada hutan, masih banyak lagi ya. Itu contoh-contoh sumber daya alam. Yang kedua, ilmu ekonomi sumber daya manusia. Ilmu yang membahas faktor produksi tenaga kerja. Contohnya, ilmu ekonomi sumber daya manusia atau SDM, yakni seperti masalah pengangguran, upah minimum, dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja. Di sini ada gambar ya, sumber daya manusia. Yang ketiga, ilmu ekonomi syariah. Ilmu yang bertujuan untuk menerapkan ekonomi Islam dinamakan dengan ilmu ekonomi syariah.
Pokok bahasan ini adalah ilmu ekonomi syariah meliputi adanya prinsip bagi hasil, penghapusan riba pada perekonomian, dan zakat. Terus yang keempat, ilmu ekonomi moneter. Ilmu yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya disebut dengan ekonomi moneter. Selain itu juga mempelajari berbagai aspek yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan hal tersebut. Contohnya seperti inflasi, jumlah uang yang beredar, dan tingkat suku bunga. Yang kelima, ilmu ekonomi publik. Ilmu yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian disebut ilmu ekonomi publik. Contohnya, ilmu ekonomi publik yakni seperti APBN, APBD, utang pemerintah, pajak, dan retribusi. Terus yang keenam, ilmu ekonomi industri. Ilmu yang membahas interaksi perusahaan dalam suatu industri dinamakan dengan ilmu ekonomi industri. Contoh dari ilmu ekonomi industri seperti persaingan usaha, kinerja perusahaan. Yang ketujuh, ilmu ekonomi internasional. Ilmu yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara disebut ilmu ekonomi internasional. Contoh ilmu ekonomi internasional seperti aliran investasi antar negara, transaksi perdagangan antar negara, dan neraca pembayaran. Terus yang kedelapan, ilmu ekonomi regional. Ilmu yang membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses pengembangan suatu wilayah dinamakan ilmu ekonomi regional. Contohnya seperti Bandung sama Jakarta, terus Surabaya sama Medan gitu ya. Itu contoh interaksi ekonomi antar wilayah. Prinsip ekonomi dalam kegiatan usaha. Adapun dalam kegiatan usaha, penerapan prinsip ekonomi meliputi di sini ada dua ya. Yang pertama, prinsip ekonomi produksi. Yang kedua, prinsip ekonomi penjual. Prinsip ekonomi produksi. Ya, ada tiga. Yang pertama, memproduksi barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, memproduksi barang dengan biaya seminimal mungkin sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, memproduksi barang yang berkualitas. Terus, prinsip ekonomi penjual. Di sini ada 4. Yang pertama, menjual barang yang dibutuhkan dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan yang baik. Yang ketiga, menjual barang yang terjangkau konsumen. Yang keempat, membeli barang dagangan semurah mungkin.
sehingga meningkatkan keuntungan. Motif ekonomi dalam kegiatan usaha. Motif ekonomi dalam kegiatan usaha adalah suatu dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi dalam rangka mencapai keuntungan yang diinginkan dalam kegiatan usaha. Motif ekonomi dalam kegiatan usaha dibagi menjadi dua aspek penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, motif intrinsik. Motif intrinsik merupakan keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas kemauan sendiri. Terus yang kedua, motif ekstrinsik. Motif ekstrinsik merupakan suatu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas dorongan orang lain. Tugas: deskripsikan arti tindakan ekonomi. Bedakan dengan bukan tindakan ekonomi. Berilah contohnya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Tulis di buku lalu kirim ke WA Ibu. Ditunggu sampai hari Jumat besok jam 13.00. 15. Terima kasih sudah mengikuti materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.